Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Delviana Putri dengan NPM 02272411106. Dalam video ini kita akan membahas secara mendalam tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah. Materi ini sangat penting untuk dipahami, khususnya bagi mahasiswa ekonomi, perbankan, dan siapa saja yang ingin memahami bagaimana sistem keuangan syariah berkembang di era modern. Hari ini, kita tidak hanya membahas konsep dasar, tetapi juga menganalisis bagaimana perbankan syariah beradaptasi dengan dunia global, hambatan yang mereka hadapi, dan peluang besar yang bisa dimanfaatkan sebagai kekuatan di masa depan. Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman, apa itu keuangan syariah? Jawabannya, keuangan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum Islam atau syariah. Sistem ini tidak hanya sebatas tidak adanya bunga, tetapi merupakan struktur menyeluruh yang mengatur bagaimana transaksi dilakukan, bagaimana distribusi risiko ditanggung, bagaimana keuntungan dibagi, dan bagaimana suatu aset atau komoditas dihargai dan bagaimana suatu lembaga keuangan menjalankan perannya dalam masyarakat. Pada intinya, keuangan syariah hadir bukan hanya sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional, tetapi sebagai solusi yang ingin menawarkan stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Prinsip utamanya adalah menghindari riba, maisir, dan gharar. Yang pertama ada riba. Riba adalah tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam yang ditetapkan di awal perjanjian tanpa adanya aktivitas usaha. Bunga bank konvensional termasuk dalam kategori ini, sehingga dilarang dalam Islam. Yang kedua ada gharar. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi, seperti menjual barang yang belum jelas bentuk, kualitas, atau keberadaannya. Selanjutnya ada maisir. Maisir berarti perjudian, yaitu transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak mencerminkan nilai ekonomi yang nyata. Keuangan syariah ingin memastikan bahwa setiap transaksi mengandung nilai ekonomi nyata atau underlying asset, adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Lanjut ada filosofi perbankan syariah. Perbankan syariah tidak memandang uang sebagai komoditas utama, melainkan sebagai alat tukar. Nilai ekonomi diciptakan melalui kegiatan produktif, bukan dari meminjamkan uang semata. Filosofi ini menekankan 3 hal utama. Yang pertama, keadilan dalam transaksi. Semua pihak harus mendapatkan manfaat yang seimbang sesuai kontribusi. Yang kedua, kemitraan atau partnership. Bank dan nasabah bukan hubungan kreditur-debitur, tetapi mitra usaha. Dan yang ketiga, ada kegiatan ekonomi nyata. Keuntungan berasal dari investasi pada sektor real, bukan dari perputaran uang semata. Dengan filosofi inilah, sistem perbankan syariah berbeda dari bank konvensional. Lanjut ada sejarah dan perkembangan perbankan syariah. Perkembangan global. Perbankan syariah pertama kali muncul dalam bentuk lembaga keuangan lokal di negara-negara Timur Tengah sekitar tahun 1960-an. Salah satu pionirnya adalah Mid Gramer Savings Bank di Mesir yang didirikan pada 1963. Pada tahun 1970-an, negara-negara Teluk mulai membentuk bank syariah secara lebih terstruktur. Tahun 1975 adalah tonggak penting dengan berdirinya Islamic Development Bank. Memasuki tahun 2000-an hingga sekarang, industri keuangan syariah perbankan berkembang lebih pesat di berbagai wilayah dunia, tidak hanya negara muslim, tetapi juga negara mayoritas non-muslim seperti Inggris, Jepang, Korea Selatan, hingga Singapura mengembangkan bank syariah karena dianggap stabil, etis, dan menguntungkan. Lanjut ada perkembangan Indonesia. Di Indonesia, bank syariah mulai berkembang pada tahun 1992 dengan berdirinya
berdirinya Bank Muamalat Indonesia, regulasi semakin kuat sejak UU nomor 21 tahun 2008 yang mengatur perbankan syariah. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu pusat keuangan syariah dunia dengan berbagai indikator. Yang pertama, pangsa pasar keuangan syariah yang terus meningkat, dukungan pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, pertumbuhan fintech syariah yang pesat, serta perkembangan instrumen investasi seperti sukuk negara. Dengan latar belakang ini, kita bisa melihat bahwa industri ini memiliki fondasi kuat untuk terus berkembang. Lanjut, ada tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah. Pada bagian ini, kita akan membahas berbagai tantangan yang dihadapi industri keuangan dan perbankan syariah, baik di Indonesia maupun global. Tantangan ini penting untuk dihadapi agar kita mengetahui bagaimana posisi industri saat ini dan bagaimana strategi untuk berkembang ke depan. Yang pertama, tantangan regulasi. Regulasi merupakan aspek paling krusial dalam perkembangan industri perbankan syariah. Meski saat ini Indonesia sudah memiliki undang-undang perbankan syariah, masih terdapat beberapa tantangan. Seperti yang pertama, harmonisasi regulasi syariah dan konvensional. Karena Indonesia menganut sistem dual banking syariah, maka regulasi syariah seringkali bertemu dengan regulasi konvensional. Tidak jarang, aturan konvensional tidak sepenuhnya kompatibel dengan yang prinsip syariah, sehingga memerlukan penyesuaian. Yang kedua, ada kompleksitas produk syariah. Produk syariah memiliki struktur lebih rumit karena membutuhkan akad yang sesuai hukum Islam. Akad-akad seperti murabahah, ijarah, mudarabah, dan musyarakah membutuhkan mekanisme yang lebih terperinci dibandingkan produk konvensional. Dan yang ketiga, ada kepastian hukum investasi syariah. Beberapa investor menilai instrumen syariah belum memiliki kepastian hukum sekuat instrumen konvensional, sehingga perlu penguatan regulasi dan edukasi. Lanjut, ada tantangan literasi masyarakat. Salah satu hambatan terbesar adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan prinsip perbankan syariah, seperti persepsi keliru bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional tanpa bunga. Banyak masyarakat menganggap bank syariah hanya mengganti bunga dengan bagi hasil, padahal konsepnya jauh lebih luas dan berbeda secara fundamental. Minimnya sosialisasi dan edukasi. Tidak semua masyarakat memahami manfaat, keunggulan, dan cara kerja produk syariah, sehingga mereka ragu untuk beralih. Literasi keuangan syariah lebih rendah dari literasi keuangan umum. Menurut survei OJK, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah jauh di bawah konvensional. Ini menunjukkan perlunya strategi edukasi jangka panjang. Lanjut, ada tantangan teknologi dan digitalisasi. Di era digital, bank dituntut untuk memberikan layanan cepat, aman, dan efisien, seperti kesiapan infrastruktur teknologi. Beberapa bank syariah masih tertinggal dalam mengembangkan aplikasi mobile, layanan digital, atau integrasi data. Yang kedua, transformasi digital yang mahal. Implementasi teknologi baru seperti AI, Big Data, membutuhkan investasi besar. Bank syariah yang masih berukuran kecil seringkali kesulitan. Yang ketiga, keamanan data dan kepatuhan syariah. Bank syariah harus menyeimbangkan keamanan digital dengan kepatuhan syariah. Misalnya, memastikan bahwa produk digital tetap memiliki aset nyata sebagai dasar transaksi. Lanjut, ada perbandingan skala dengan bank konvensional. Jika dibandingkan dengan bank-bank besar konvensional, bank syariah memiliki tantangan skala bisnis, seperti modal yang lebih kecil. Modal kecil berarti kemampuan ekspansi terbatas. Jika bank syariah ingin bersaing, mereka butuh penguatan permodalan, jaringan cabang yang lebih sedikit. Meski perbankan digital berkembang, keberadaan kantor fisik tetap penting untuk memperluas jangkauan nasabah. Efisiensi operasional. Karena banyak produk syariah membutuhkan proses verifikasi lebih detail, efisiensi bank syariah masih harus ditingkatkan. Lanjut, ada kompetisi dengan lembaga konvensional. Industri perbankan syariah bersaing langsung dengan bank konvensional besar yang lebih lama menguasai pasar. Dominasi bank konvensional.
Bank konvensional memiliki brand yang lebih kuat, modal lebih besar, dan teknologi lebih maju. Produk hibrida bank konvensional syariah. Unit usaha syariah milik bank konvensional seringkali lebih besar dibandingkan bank syariah murni, sehingga kompetisinya semakin ketat. Lanjut, ada tantangan sumber daya manusia. Selain regulasi, teknologi, dan literasi, salah satu tantangan terbesar dalam industri keuangan syariah adalah ketersediaan SDM yang benar-benar kompeten. Kita perlu memahami bahwa bekerja di institusi keuangan syariah membutuhkan dua kompetensi besar secara bersamaan. Yang pertama, kompetensi teknis perbankan dan keuangan, dan yang kedua, kompetensi pemahaman syariah dan fikih muamalah. Memadukan dua kompetensi ini bukan hal yang mudah. Lanjut, tantangan tenaga profesional syariah. Lanjut, kekurangan tenaga profesional syariah. Industri perbankan syariah masih kekurangan tenaga ahli yang benar-benar menguasai double skill. Seperti yang pertama, paham keuangan modern, risiko, manajemen bank, akuntansi, sekaligus paham akad-akad syariah, ketentuan SDM MUI, dan prinsip fikih muamalah. Sebagian besar lulusan perguruan tinggi cenderung terfokus pada salah satu bidang saja. Lulusan ekonomi konvensional belum tentu paham syariah, dan lulusan syariah belum tentu menguasai ilmu keuangan modern. Lanjut, ada tantangan pelatihan literasi. Lanjut, ada tantangan pelatihan internal di industri. Pelatihan SDM di bank syariah membutuhkan biaya dan waktu besar. Setiap karyawan harus memahami yang pertama, akad syariah dalam setiap produk, risiko syariah dan audit syariah, standar AAOIFI, regulasi OJK terkait syariah, prosedur operasional bank modern. Tidak semua syariah memiliki anggaran besar untuk melatih SDM secara berkala. Lanjut, ada tantangan konsistensi implementasi syariah. SDM harus mampu memastikan setiap produk dan transaksi sesuai syariah. Dalam praktik, sering terjadi kesalahan interpretasi akad, penginputan akad yang tidak tepat, praktik tidak sesuai fatwa karena kurangnya pemahaman, dan penandatanganan dokumen yang hanya formalitas. Hal-hal seperti ini dapat menimbulkan reputation risk yang bisa merusak kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Lanjut, minimnya SDM riset dan pengembangan produk. Bank syariah memerlukan inovasi, namun hanya sedikit SDM yang fokus pada riset produk syariah. Banyak bank syariah lebih sibuk mengejar target operasional daripada inovasi. Pengembangan produk baru membutuhkan studi hukum syariah yang rumit. Akibatnya, inovasi berjalan lambat. Lanjut, kurangnya dosen dan peneliti ahli syariah modern. Universitas di Indonesia belum banyak yang memiliki dosen yang ahli fikih muamalah, sekaligus ahli ekonomi modern, dan ahli digital finance berbasis syariah atau ahli pasar modal. Keterbatasan ini membuat perkembangan ilmu berjalan lebih lambat dibandingkan dengan negara seperti Malaysia dan Bahrain. Lanjut, ada tantangan globalisasi dan kompetisi internasional. Industri keuangan syariah kini bersaing di pasar global. Tantangannya tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari Malaysia, Arab Saudi, Bahrain, dan Unit Emirat Arab. Bahkan Inggris, Jepang, dan Korea yang memiliki bank syariah modern. Lanjut, ada standar syariah internasional yang berbeda-beda. Beberapa negara menggunakan standar yang berbeda. Seperti Indonesia SDN MUI, Malaysia Syariah Advisory Council, dan negara Arab AAOIFI dan IFSB. Pakistan dan Brunei memiliki standar sendiri. Perbedaan standar membuat ekspansi bank syariah ke luar negeri menjadi lebih sulit. Lanjut, ada perbedaan persepsi mengenai akad syariah. Contohnya, Malaysia membolehkan bai al-innah, Indonesia tidak memperbolehkan. Negara Timur Tengah lebih ketat dalam akad berbasis debit basis. Hal ini membuat penyusunan produk global menjadi lebih rumit.
Lanjut ada kompetisi dengan bank syariah luar negeri. Bank syariah global seperti Al-Hajri Bank, Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, B Islamic Malaysia memiliki model sangat besar dan membawa inovasi cepat. Bank syariah di Indonesia harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan. Lanjut ada tantangan integrasi pasar syariah global. Belum ada sistem pembayaran syariah global, standarisasi sukuk lintas negara, kerjasama clearing internasional berbasis syariah. Kurangnya integrasi ini membatasi peluang ekspor bank syariah Indonesia. Lanjut ada peluang besar dalam keuangan dan perbankan syariah. Setelah membahas tantangan yang begitu banyak, kini kita masuk pada sisi yang sangat penting, peluang besar dalam industri keuangan syariah. Justru di tengah berbagai hambatan, ada potensi luar biasa yang dapat mendorong industri ini tumbuh jauh lebih pesat dibandingkan sebelumnya. Seperti pertumbuhan populasi muslim di dunia. Umat muslim di dunia mencapai lebih dari 2 miliar dan terus bertambah. Ini memberikan basis pasar terbesar bagi perbankan syariah, permintaan tinggi untuk produk halal, peluang integrasi industri halal global, dan keuangan syariah. Indonesia sendiri adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sehingga potensi domestik sangat besar. Lanjut, ada dukungan pemerintah Indonesia sangat kuat. Pemerintah membentuk KANEX atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, percepatan konversi bank daerah menjadi syariah, program Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Selain itu, instrumen negara berbasis syariah semakin berkembang, seperti sukuk negara dan sukuk retail, sukuk tabungan, dan berbagai pembiayaan proyek syariah. Potensi pasar yang masih sangat besar. Meskipun industri syariah sudah berkembang, pangsa pasar atau market share bank syariah di Indonesia baru sekitar belasan persen. Masih jauh lebih kecil dibanding negara tetangga seperti Malaysia. Artinya, ruang ekspansi masih luas, kompetisi belum jenuh, dan potensi pertumbuhan tinggi. Lanjut ada perkembangan fintech syariah. Fintech menjadi peluang terbesar dalam industri ini, terutama karena masyarakat lebih suka transaksi digital, layanan cepat dan mudah, biaya operasional murah, cocok untuk generasi muda. Contoh fintech syariah yang berkembang seperti peer-to-peer lending syariah, e-wallet syariah, investasi digital syariah, wakaf digital, dan zakat dan donasi berbasis aplikasi. Lanjut, inovasi produk syariah yang semakin modern. Produk syariah tidak lagi terbatas pada bagi hasil, murabahah, ijarah. Kini berkembang produk-produk modern seperti green sukuk, sosial sukuk, Islamic fintech, crowdfunding, dan Islamic digital banking. Semakin banyaknya inovasi membuka peluang besar bagi pertumbuhan industri. Lanjut ada pertumbuhan industri halal mendorong keuangan syariah. Industri halal meliputi makanan dan minuman, kosmetik, pariwisata halal, busana muslim, dan logistik halal. Semua sektor halal membutuhkan pembiayaan dari bank syariah. Artinya, semakin besar industri halal, semakin besar pembiayaan syariah. Lanjut ada kekuatan digitalisasi dan bank syariah digital. Saat ini muncul bank syariah digital pertama di Indonesia seperti Bank Aladin Syariah, Bank Jago Syariah, Mention Syariah, dan aplikasi digital bank-bank syariah lainnya. Bank digital syariah sangat potensial karena biaya operasional rendah, layanan cepat, akses mudah, dan cocok untuk masyarakat yang tidak punya rekening bank. Sebelumnya ini bisa meningkatkan inklusi keuangan nasional. Lanjut ada potensi kolaborasi internasional. Indonesia memiliki peluang besar untuk menerbitkan sukuk global, menarik investor Timur Tengah, mengembangkan standar halal global, menjadi pusat keuangan syariah Asia Tenggara. Kepercayaan dunia terhadap Indonesia meningkat setelah sukses menerbitkan global sukuk setiap tahun.
Lanjut ada perkembangan wakaf produktif dan social finance. Wakaf produktif menjadi peluang besar, seperti dana wakaf dapat dikelola secara profesional, menghasilkan keuntungan jangka panjang, memberikan dampak sosial besar, memperluas peran filantropi Islam dalam ekonomi nasional. Bank syariah berpotensi mengelola yang pertama wakaf uang, yang kedua wakaf properti, yang ketiga wakaf produktif berbasis investasi, dan yang keempat wakaf digital. Semua ini menjadi sumber dana yang aman dan stabil. Lanjut, ada analisis peluang dan tantangan secara terintegrasi. Setelah memahami satu persatu tantangan dan peluang, kini kita akan melihatnya secara lebih dalam bentuk analisis terintegrasi. Analisis ini sangat penting untuk memahami bagaimana kondisi perbankan syariah saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, langkah strategis apa saja yang bisa dilakukan industri keuangan. Lanjut, metode analisis yang digunakan meliputi analisis SWOT, analisis PESTEL, analisis risiko, serta proyeksi masa depan. Analisis SWOT perbankan syariah atau strengths atau kekuatan. Seperti yang pertama, sistem berbasis aset nyata sehingga lebih stabil. Yang kedua, konsep bagi hasil yang adil bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, dukungan pemerintah dan regulasi semakin kuat. Yang keempat, potensi pasar sangat besar di Indonesia yang mayoritas muslim. Dan yang kelima atau yang terakhir, produk mengedepankan nilai moral dan keadilan sehingga lebih diterima generasi muda. Lanjut, kita akan membahas weaknesses atau kelemahan. Yang pertama, literasi syariah masyarakat rendah sehingga produk kurang dipahami. Yang kedua, SDM berkualitas ganda seperti fikih ditambah finansial masih terbatas. Yang ketiga, skala usaha bank kecil dan kalah bersaing dengan bank konvensional besar. Yang keempat, kompleksitas akad membuat operasional lebih rumit. Dan yang kelima atau yang terakhir, inovasi produk masih lebih lambat dibanding industri keuangan. Yang kelima atau yang terakhir, inovasi produk masih lebih lambat dibanding industri konvensional. Lanjut, ada opportunities atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan fintech syariah. Yang kedua, digitalisasi perbankan syariah yang mempercepat inklusi. Yang ketiga, industri halal berkembang pesat, membutuhkan pembiayaan besar. Yang keempat, sukuk dan wakaf produktif meningkat minatnya. Yang kelima, populasi muslim dunia bertambah, pasar global terbuka. Lanjut, ada threats atau ancaman. Yang pertama, kompetisi kuat dari bank konvensional dan bank syariah asing. Yang kedua, resiko ketidakpatuhan syariah. Yang ketiga, perbedaan standar syariah internasional. Yang keempat, disrupsi teknologi yang cepat. Dan yang kelima, tingkat kepercayaan masyarakat yang bisa turun jika terjadi kasus kontroversial. Lanjut, ada analisis PESTEL perbankan syariah. Analisis PESTEL memetakan faktor eksternal seperti yang pertama, politik. Pemerintah mendukung penuh industri keuangan syariah, kebijakan ekonomi halal meningkat, stabilitas politik berpengaruh terhadap investasi sukuk negara. Lanjut, ada ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mendorong permintaan pembiayaan. Krisis global bisa berdampak pada pembiayaan berbasis aset dan inflasi nilai tukar, dan sukuk bunga memengaruhi portofolio produk syariah. Lanjut, ada sosial. Kesadaran halal meningkat, mayoritas penduduk Indonesia muslim, generasi muda lebih menyukai produk digital syariah. Lanjut, ada teknologi. Transformasi digital membuka peluang besar, fintech mengubah cara bank bersaing, keamanan data dan sistem menjadi isu penting. Lanjut, ada lingkungan. Perkembangan syariah cocok dengan konsep green finance, sukuk hijau menjadi instrumen masa depan, permintaan pembiayaan sektor energi terbarukan meningkat. Lanjut, ada legalitas. Fatwa SDN MUI menentukan arah produk. UU Perbankan Syariah memberi kepastian hukum. Perbedaan regulasi antar negara menjadi tantangan ekspor produk syariah. Lanjut, analisis dampak tantangan terhadap kinerja industri. Pembahasan ini penting untuk menjawab pertanyaan bagaimana semua tantangan mempengaruhi pertumbuhan industri. Jawabannya, tantangan regulasi.
bisa memperlambat inovasi karena bank harus beradaptasi dengan aturan kompleks. Yang kedua, tantangan SDM. Kualitas produk dan layanan bisa turun jika tenaga ahli kurang kompeten. Yang ketiga, tantangan teknologi. Bank yang lambat bertransformasi akan kehilangan nasabah muda. Yang keempat, tantangan kompetisi. Bank syariah harus menyeimbangkan margin keuntungan, kualitas pelayanan, dan kepatuhan syariah. Yang kelima, tantangan literasi. Jika masyarakat tidak paham, maka pertumbuhan akan stagnan meski kualitas produk bagus. Lanjut, ada inovasi produk dalam perbankan syariah. Bagian ini penting karena menunjukkan bagaimana bank syariah mampu berkembang meskipun menghadapi tantangan besar. Yang pertama, inovasi produk pembiayaan. Pembiayaan mudharabah digital. Mudharabah kini dapat dilakukan 100% digital. Transparansi harga, akad online, dokumen elektronik, monitoring pembiayaan real time. Inovasi ini membuat murabahah semakin efisien. Lanjut, musyarakat dan mudharabah modern. Pembiayaan bagi hasil mulai diarahkan ke sektor UMKM, agribisnis, startup, proyek kreatif. Pembiayaan bagi hasil mulai diarahkan ke sektor yang pertama UMKM, agribisnis, startup, dan proyek kreatif. Model pembiayaan syariah cocok untuk usaha produktif. Lanjut, inovasi dalam dana pihak ketiga, tabungan dan deposito digital syariah. Nasabah bisa membuka rekening online, melakukan akad secara digital, memantau nisbah bagi hasil setiap bulan. Rekening syariah untuk pelajar dan milenial dengan fitur yang pertama gamifikasi, yang kedua edukasi keuangan, dan yang ketiga tabungan otomatis. Lanjut, ada inovasi investasi syariah. Yang pertama, sukuk retail digital. Masyarakat bisa membeli sukuk negara syariah hanya dengan modal mulai dari 1 juta rupiah via aplikasi mobile. Yang kedua, ada reksadana syariah digital. Produk reksadana syariah sangat diminati karena transparan dan risiko lebih rendah. Dan yang ketiga, robo atau advisor syariah. Aplikasi yang memberikan rekomendasi investasi otomatis sesuai profil risiko. Lanjut, ada peran fintech syariah sebagai penggerak baru industri. Fintech syariah menjadi kekuatan besar karena beberapa alasan. Yang pertama, lebih cepat berinovasi. Yang kedua, lebih dekat dengan generasi muda. Yang ketiga, menawarkan biaya rendah. Dan yang terakhir, menjangkau daerah yang sulit dijangkau bank. Teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.